Kala itu Sunan Penang berkeinginan untuk mengunjungi kota Kediri. Dalam perjalanan tersebut yang menemani hanya 2 orang sahabat atau murid. Sesampainya di wilayah Kediri bagian utara, tepatnya di wilayah Kertasana atau Kertosono, perjalanan mereka terhalang oleh aliran Sungai Brantas yang tengah meluap banjir, namun tidak begitu besar. Sunan Benang beserta 2 muridnya masih bisa menyeberang. Sesampainya di sebelah timur sungai, mereka mencari tahu agama apa yang dipeluk oleh masyarakat yang tengah berdiam di situ. Apakah sudah memeluk agama Islam atau masihkah menjalankan agama Budi? Dalam teks asli tidak tertulis Buddha, tapi Budi. Berarti jelas yang dimaksud adalah agama-agama selain Islam, dan keberadaan agama-agama tersebut diikat oleh tali kesadaran pluralitas, saling asah, asih, dan asuh satu sama lain. Agama Budi kurang lebihnya berarti agama kesadaran, menurut penuturan Ki Bandar atau mungkin salah seorang penduduk yang sudah memeluk Islam. Masyarakat sekitar mayoritas memeluk agama Kalang. Yang memeluk agama Buddha hanya beberapa saja, sedangkan syiar agama Rasul Islam masih sedikit sekali, tapi sudah mulai merambah ke sana. Mayoritas masyarakat di sana beragama Kalang, memuliakan Bandung Bandawasa. Bandung dianggap sebagai nabi. Jika tengah berhari raya, seluruh pengikutnya bersama-sama memakan makanan yang enak-enak, bersukacita di kediaman masing-masing. Sunan Benang berkata, jikalau demikian seluruh masyarakat yang bermukim di sini beragama Kedah. Kedah maksudnya tidak hitam juga tidak putih. Oleh karenanya di wilayah ini patut disebut kota Kedah. Ki Bandar berkata, sabda yang telah Tuan ucapkan saya yang menjadi saksinya. Wilayah di sebelah utara kota Kediri lantas terkenal dengan nama Kota Kedah. Sampai sekarang pun masih tetap disebut Kota Kedah, akan tetapi jarang yang mengetahui asal-usul mengapa diberi nama demikian. Sunan Benang berkata kepada muridnya, kalian berdua carilah banyu imbon atau air bersih yang disimpan untuk keperluan memasak kepedesaan. Sungai ini masih banjir, airnya kotor sekali. Jikalau diminum akan membuat sakit perut. Dan lagi ini sudah masuk waktu salat duhur. Aku hendak berwudu, hendak menjalankan salat. Salah seorang murid segera pergi ke arah pedesaan untuk mencari air bersih. Sesampainya di desa Patuk, dia mendapati sebuah rumah yang terlihat tanpa penghuni lelaki. Di sana yang ada cuma seorang gadis muda belia. Seorang gadis yang baru beranjak dewasa. Kala itu dia tengah sibuk menenun. Sang murid mendekat serta berkata sopan, gadis yang cantik, saya hendak meminta sedikit banyu imbun atau air yang disimpan yang bersih. Sang perawan terkejut begitu mendengar suara seorang pria yang tiba-tiba menyapanya. Begitu menoleh, seketika terlihat olehnya seorang pria berpakaian santri. Salah mengira sang perawan, dikiranya lelaki tersebut hendak menggodanya, hendak berbuat kurang ajar padanya.
Oleh karenanya dijawabnya permintaan tersebut dengan ucapan kasar. Anda ini baru saja melewati sebuah sungai, kok malah ke sini hendak meminta banyu impun atau air yang disimpan? Di sini tidak ada kebiasaan menyimpan air, kecuali air kencing saya ini. Jika hendak meminum, minumlah. Kesalahpahaman ini terjadi karena memang di daerah di mana sang gadis tinggal sangat dekat sekali dengan aliran Sungai Berantas. Tak mungkin seorang yang berada di daerah situ tidak melihat adanya aliran air sungai di sana. Mendengar jawaban semacam itu, sang santri segera pergi tanpa pamit. Langkah kakinya dipercepat sembari menyumpah serapah sepanjang jalan. Setibanya di hadapan Sunan Benang, segera diceritakannya apa yang baru dialaminya. Mendengar penuturan muridnya, Sunan Benang marah hingga keluar sumpahnya. Sumpah yang terucap dari mulut Sunan Benang adalah di wilayah tersebut akan sulit mencari air, dan setiap gadis serta perjaka yang tinggal di sana tidak akan bisa menikah sebelum usianya tua. Begitu usai sumpah terucap, seketika itu juga aliran Sungai Berantas tiba-tiba surut dan lantas meluap menerjang wilayah pedesaan, hutan, ladang, dan pesawahan. Banyak desa yang rusak oleh karena terlanggar aliran sungai yang menyimpang jauh. Setelah seluruh air sungai tumpah ke pedesaan, menyusul kemudian menyusut dan lenyap. Hingga sekarang di wilayah Kedah sangat sulit mencari air. Sedangkan para perjaka dan perawan yang tinggal di sana banyak yang menjadi perjaka dan perawan tua. Sunan Benang lantas melanjutkan perjalanannya ke Kediri. Pada saat itu tersebutlah seorang makhluk halus atau jin Asura bernama Nyai Plencing yang berdiam di sebuah sumur di wilayah Tanjung Tani. Waktu itu seluruh anak cucunya berdatangan melaporkan kejadian bahwasanya ada seorang manusia bernama Sunan Benang sangat suka sekali melakukan kekerasan kepada para makhluk halus yang tidak bersalah, mengunggulkan kesaktiannya. Bahkan aliran sungai yang berasal dari Kediri dikutuk sehingga kering seketika. Alirannya sempat keluar dari jalur yang semestinya sebelum lenyap mengering. Akibatnya banyak desa, hutan, ladang, dan pesawahan rusak terlanggar. Semua itu karena ulah Sunan Benang. Bahkan lagi mengutuk penghuni di daerah tersebut agar menjadi perawan dan perjaka tua, serta mengutuk di daerah tersebut juga akan kesulitan mencari air, dan bahkan mengganti nama wilayah seenaknya dengan nama Kedah. Sunan Benang memang suka membuat masalah. Begitu mendengar pengaduan anak cucunya seperti itu, Nyi Plencing diikuti seluruh anak cucunya segera menyusul kemana Sunan Benang tengah berjalan. Akan tetapi seluruh makhluk halus tadi tidak ada yang bisa mendekati Sunan Benang. Badan mereka terasa panas bagaikan dibakar. Para makhluk halus tadi segera menuju ke Kediri. Sesampainya di Kediri, segera menghadap raja mereka dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Raja mereka berdiam di Selabale sebelah barat kota Kediri. Dia bergelar Buta Locaya. Wilayah Selabale tepat berada di kaki pegunungan Wilis.
Butalocaya sesungguhnya adalah bekas patih Sri Aji Jayabaya Prabu Jayabaya. Dulu dia bernama Kiai Daha, mempunyai seorang adik bernama Kiai Daka. Kiai Daha adalah penghuni asli Kediri semenjak dulu. Begitu Sri Aji Jayabaya bertahta, namanya diambil sebagai nama negara yang diperintah oleh Sri Jayabaya, sedangkan dia sendiri diberi nama baru Butalocaya dan diangkat sebagai patih pendamping Sang Prabu Jayabaya. Buta artinya buteng atau bodoh, lo artinya kamu, Caya artinya bisa dipercaya. Kiai Butalocaya memang bodoh, akan tetapi jujur, setia, dan berbakti kepada raja. Oleh karenanya, dia lantas diangkat sebagai patih. Awal mula ada gelar kiai dimulai oleh Kiai Daha dan Kiai Daka ini. Kiai artinya ngayahi anak putune sarta wong-wong ing kono keringe, orang yang mampu mengiringi atau menjaga atau momong anak cucu berikut sesama makhluk. Saat Sri Narendra, Nara artinya manusia, Indra dewa Indra, manusia yang bagaikan dewa Indra. Dewa Indra adalah raja para dewa. Manusia yang bagaikan dewa Indra berarti dia seorang raja. Di sini maksudnya adalah Sri Jayabaya tengah keluar keraton. Maksudnya saat tengah terjadi peperangan dengan Jenggala dan Sri Jayabaya tengah dalam kesulitan, beliau pernah ke kediaman Kiai Daka. Di sana beliau beserta para pengikut disambut dengan berbagai persembahan oleh Kiai Daka. Oleh karenanya Sang Prabu Jayabaya sangat mengasihi Kiai Daka. Nama Kiai Daka diambil sebagai nama sebuah desa. Selanjutnya Kiai Daka lantas diberi nama baru Kiai Tunggul Wulung, dan kemudian hari setelah berhasil memenangkan peperangan dengan Jenggala, diangkat sebagai seorang senopati. Saat Sang Prabu Jayabaya moksa, diikuti pula oleh putri beliau yang bernama Nimas Ratu Pakedongan. Butalocaya dan Kiai Tunggul Wulung pun ikut melakukan moksa. Moksa di sini ada dua arti. Pertama, moksa menyatunya Atman dengan Brahman seperti yang dialami oleh Sang Prabu Jayabaya sendiri. Kedua, moksa hilang raganya, berpindah alam. Pemahaman orang Jawa sekarang tentang kata moksa cenderung mengarah ke arti yang kedua, yaitu berpindah alam. Nimas Ratu Pakedongan lantas menjadi raja makhluk halus Pulau Jawa. Pusat pemerintahannya berada di Laut Selatan dan bergelar Nimas Ratu Angin-Angin. Seluruh makhluk halus, jin atau asura yang berdiam di lautan serta di daratan berikut yang berdiam di tepi kanan kiri Pulau Jawa, semua tunduk kepada Nimas Ratu Pakedongan. Butalocaya setelah moksa, maksudnya berpindah alam, berkedudukan di Selabale, kaki Pegunungan Wilis sebelah barat Kediri, sedangkan Kiai Tunggul Wulung berkedudukan di Gunung Gelut di selatan Kediri. Kiai Tunggul Wulung menjaga kawah dan lahar. Manakala lahar keluar, dia akan menjaganya agar tidak sampai merusak pedesaan beserta seluruh penghuninya. Pada waktu itu, Kiai Butalocaya tengah duduk di atas kursi kencana yang dialasi dengan permadani gemerlapan.
dihiasi dengan bulu-bulu merak. Dia tengah dihadap oleh patihnya bernama Megamendung beserta kedua putranya, yang sulung bernama Panji Sekti Diguna, yang bungsu bernama Panji Sari Laut. Butalocaya tengah berbincang-bincang dengan mereka yang tengah menghadap. Mendadak dikejutkan oleh kedatangan Nyai Pelencing yang langsung memeluk kaki Butalocaya. Sembari menghaturkan bahwasanya ada manusia yang tengah membuat kerusakan berasal dari Tuban yang kini tengah berkelana di wilayah Kediri, bernama Sunan Benang. Nyai Pelencing menghaturkan segala kesusahan yang dialami para makhluk halus serta manusia akibat perbuatan Sunan Benang. Mendengar pengaduan Nyai Pelencing seperti itu, Butalocaya bangkit kemarahannya hingga mendidih bagaikan api badannya. Segera dipanggilnya seluruh anak cucu berikut seluruh jin perayangan dan diperintahkannya untuk menghadang Sunan Benang. Seluruh makhluk halus mempersiapkan diri dengan senjata perang. Mereka segera berangkat berjalan seiring hembusan angin. Tidak berapa lama para makhluk halus telah sampai di sebelah utara desa Kukum. Di tempat itu, Butalocaya segera merubah wujudnya menjadi manusia bernama Kiai Sumbri. Sedangkan makhluk halus yang lain sengaja tidak menampakkan wujud. Kiai Sumbri lantas berdiri di tengah jalan tepat di bawah naungan pohon sambi atau kusambi, banyak tumbuh di sekitar hutan jati. Besarnya kurang lebih 1,75 meter dan bisa mencapai tinggi 40 meter, berniat menghadang Sunan Benang yang tengah berjalan dari arah utara. Tidak menunggu waktu lama, Sunan Benang terlihat berjalan dari arah utara. Sunan Benang tidak khilaf melihat sosok manusia yang tengah berdiri di bawah pohon sambi yang tak lain adalah Raja Makhluk Halus. Sosok jadi-jadian itu berniat hendak mengganggu perjalanannya. Bisa dirasakan dari keberadaan hawa tubuhnya yang sangat panas bagai bara. Sedangkan seluruh makhluk halus yang lain seketika semua menyingkir dan menjauh, tidak betah terkena perbawa Sunan Benang. Sedangkan Sunan Benang sendiri tidak betah dekat dengan Kiai Sumbri, sebab bagaikan berdekatan dengan bara api. Begitu juga Kiai Sumbri merasakan hal serupa. Dua orang murid yang pingsan sedari tadi karena merasakan hawa yang panas luar biasa, mendadak sekarang kedinginan begitu mereka telah siuman. Mereka tidak kuat terkena perbawa Kiai Sumbri. Sunan Benang berkata kepada Kiai Sumbri, "Butalocaya, apa maksudmu menghadang perjalananku dan menyamar sebagai manusia dan bernama Kiai Sumbri? Bagaimanakah kabarmu?" Terkejut Butalocaya, manakala Sunan Benang mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Terlanjur basah sudah ketahuan, maka lantas bertanya kepada Sunan Benang, "Bagaimanakah Anda bisa tahu kalau saya ini adalah Butalocaya?" Sunan Benang menjawab, "Aku tidak akan tertipu. Aku tahu kamu adalah Raja Makhluk Halus di wilayah Kediri ini. Namamu Butalocaya."
Kiai Sumbre bertanya kepada Sunan Penang, "Anda ini orang apa? Memakai busana kedodoran tidak praktis, bukan busana orang Jawa. Mirip bentuk walang gadung atau belalang yang kakinya panjang-panjang, tidak simetris dengan tubuhnya." Sunan Penang menjawab, "Aku berbangsa Arab, namaku Sayyid Kramat, kediamanku di Penang, wilayah Tuban. Sesungguhnya yang menjadi keinginanku bertandang ke Kediri ini hanya sekedar ingin melihat petilasan bekas Kedaton atau istana Sang Prabu Jayabaya. Di manakah letaknya?" Di sebelah timur dari sini terdapat Dusun Menang. Semua petilasan bekas telah sirna. Istana beserta pesanggerahan juga sudah tidak ada lagi. Taman Bagendawati milik Nimas Ratu Pakedongan juga sudah musnah. Pesanggerahan Wanacatur juga sudah sirna. Hanya tinggal dikenang dalam nama-nama dusun di sana. Musnahnya semua petilasan tadi dikarenakan tertimbun pasir yang dimuntahkan oleh Gunung Kelut. Sekarang saya hendak bertanya, Anda melakukan perbuatan yang menyengsarakan kepada anak cucu Adam. Buta Locaya sengaja menggunakan nama seorang nabi yang diyakini sebagai nenek moyang manusia oleh orang Islam, seperti halnya Sunan Penang yang kini berada di hadapannya dengan mengeluarkan kutuk yang tidak sepatutnya. Mengutuk agar terjadi perawan tua dan perjaka tua, menamai seenaknya sendiri tempat yang baru Anda masuki dengan nama Kedah, memindahkan aliran sungai, mengutuk agar sulit air. Itu semua adalah perbuatan yang bisa disebut menganiaya sesama dan tidak pantas sama sekali. Menimpakan hukuman kepada mereka yang tanpa dosa. Betapa susahnya menjalani sebuah pernikahan jika usia sudah sangat tua, mempersulit mereka untuk meneruskan keturunan makhluk. Lata wal Hujah, Lata dan Hujwa adalah nama malaikat yang dipercaya sebagai putra wanita Allah di zaman sebelum Islam lahir di Makkah. Keberadaan Lata wal Hujwa sangat ditentang oleh pengikut Islam di kemudian hari setelah Islam mulai berkembang di Makkah, karena Lata dan Hujwa dianggap setara dengan Allah itu sendiri. Buta Locaya sengaja menggunakan nama Lata wal Hujah untuk menunjukkan bahwasanya lebih baik menjadi makhluk ciptaan Lata wal Hujwa, sosok pencipta yang feminim, di mana sifat feminim yang lembut pastinya akan dominan tergambarkan di setiap makhluk ciptaannya. Daripada diciptakan oleh sosok pencipta yang keras dan penuh intimidasi, itu pun jika memang manusia diciptakan oleh sosok pribadi super, karena sesungguhnya tidak ada yang menciptakan manusia. Manusia adalah percikan, bukan ciptaan. Manusia adalah ilahi yang mewujud. Seluruh kesengsaraan yang tercipta ini semua akibat ulah Anda. Betapa susahnya mereka yang tempat tinggalnya terbenam akibat sungai yang berhulu dari Kediri beralih alirannya, sehingga menerjang pedusunan, hutan, pesawahan, sehingga semuanya menjadi rusak. Di tempat ini telah Anda kutuk selamanya sulit air, sungai akan kering. Anda telah menganiaya tanpa alasan,
menganiaya kepada mereka yang tak mempunyai dosa. Sunan Benang menjawab, alasanku memberikan nama baru Kedah di tempat ini, sebab kebanyakan agama yang dipeluk oleh masyarakat di sini tidaklah hitam juga tidak putih, tepatnya beragama biru. Itulah agama Galang. Alasanku mengutuk agar susah mendapatkan air di tempat ini, sebab saat aku meminta air tidak diberikan, makanya sungai aku pindah alirannya. Sedangkan alasanku mengutuk agar di tempat ini semua perawan dan berjaka akan menikah jika sudah tua usianya, sebab yang aku mintai air dan tidak mau memberikan adalah seorang perawan. Buta Locaya berkata, itu namanya tidaklah seimbang dengan kutukan yang Anda timpakan. Tidak begitu besar kesalahan yang dibuat mereka, bahkan hanya sebab kesalahan seorang gadis. Akan tetapi yang menerima kesusahan seluruh penghuni di sini, sungguh tidak adil hukuman tersebut. Anda ini bisa disebut telah membuat kemelaratan banyak orang, jikalau dilaporkan kepada yang berwenang memegang pemerintahan. Sudah sepantasnya Anda ganti dijatuhi hukuman, dibuat lebih melarat dari kemelaratan mereka yang baru saja kehilangan harta benda akibat terlanda aliran air, dan kemelaratan para petani akibat kelak kekurangan air, karena di tempat itu sulit mencari air. Nah, sekarang lebih baik tariklah kutukan Anda, agar supaya di tempat ini gampang memperoleh air, sehingga bisa menghasilkan rezeki berlimpah bagi penduduk, dan agar semua perawan berikut berjaka bisa menikah di saat muda, sehingga bisa memperbanyak keturunan makhluk yang manon atau Tuhan. Anda bukan seorang penguasa yang mempunyai hak atas wilayah ini, sebagaimana seorang raja, akan tetapi menghakimi agama-agama yang hidup di tanah ini, itu namanya Anda manusia sirik. Sunan Benang menjawab, walau hendak kamu laporkan kepada Raja Majalengka, penguasa sah wilayah ini, aku tidak takut. Bersambung, nuwun, nuwun, nuwun.